Pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya Priska Papilaya, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Mati satu, tumbuh seribu. Istilah ini bisa digunakan dalam kasus judi online yang tidak ada habisnya. Polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot kasino hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah, serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Bareskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Usai seteru panjang antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif, akhirnya Dr. Richard Lee diperiksa oleh Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh dokter detektif atau Doktif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau Doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Selain itu, Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau Doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan karena masih menjalani pemeriksaan. Awal dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Sudah menjabat dulu, baru di cross-check berkas-berkasnya. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu. Heliana diperiksa sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9:30 Rabu pagi didampingi oleh kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU saat pencalonannya sebagai anggota DPRD dan Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan klaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya menghormati itu. Lalu terkait ijazah
dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan. Bersih-bersih Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said akan dimulai pada pekan depan. Selama proses pembongkaran tidak akan ada penutupan jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membongkar tiang monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam kurun waktu 1 bulan. Pembongkaran akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Gubernur Jakarta Pramono memastikan selama proses pembongkaran berlangsung tidak akan ada penutupan jalan meskipun pengerjaan dilakukan di jalur utama dan melibatkan alat berat. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada tahun 2004 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proses pembongkaran kerap terhambat karena kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana. Basi tiang monorel ini udah Januari nih Pak, nanti gimana? Langsung disikat atau gimana nih Pak? Minggu ketiga mulai. 3 Januari. Minggu ketiga. Ada kabar gembira pemirsa, pemerintah menanggung pajak penghasilan periode 2026 untuk pekerja di 5 sektor padat karya tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi pada tahun 2026. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu pada tahun 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Insentif ini menyasar pekerja di 5 sektor usaha, yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furniture, industri kulit dan barang dari kulit, dan juga pariwisata. Fasilitas PPh 21 berhak diterima pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah 10 juta rupiah per bulan. Sementara bagi tenaga kerja lepas, yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata Rp500.000 per hari. Bagi pegawai tetap, berhak menerima insentif apabila memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai terkait bukan penerima insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diketahui sebelumnya, aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial tahun 2026. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari maraknya oknum pejabat yang menggunakan ijazah palsu untuk mendapat kursi hingga beberapa kebijakan yang membuat kita senang seperti bebas pajak untuk berpenghasilan di bawah 10 juta. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Priska Papilaya, sampai jumpa.